Dengan selalu saya ikut YouTube ini. Oh iya, iya, iya. Thank you, thank you. Selalu, oh iya, iya selalu. Oke, thank you bang, thank you. Sebaik-baiknya air adalah air yang mengalir. Ah. Ya, jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berpindah-pindah. Summit itu cuma bonus, tapi intinya di perjalanan pendakian itu teman yang sesungguhnya. Jika ada yang lebih dingin dari jalur Latimojong, mungkin itu sifatmu terhadapku. Siap. Oke, selamat pagi. Ini sekarang sudah jam 6 coy. Tadi malam itu kita tidak sempat ngevlog karena beberapa menit untuk sampai di posko 5 itu kita sudah kemalaman sebenarnya, sudah maghrib. Makanya jalanan gelap, makanya saya tidak rekam. Dan di tenda juga kedinginan, butuh banyak istirahat, makanya kita tidak sempat ngevlognya. Oke, ini sekarang sudah jam 6 dan rencana kita mau menuju ke pos 6, 7 dan ke puncak. Oke, mudah-mudahan cuaca hari ini bagus dan tidak terjadi hujan supaya perjalanan kita lancar. Setelah selesai bersantap ringan dan selesai berdoa, kami berangkat summit sekitar jam 6.10 menit. Oke, trek pertama ini kita dikasih langsung nanjak coy, jadi langsung ngos-ngosan. Tapi katanya untuk estimasi dari pos 5 ke pos 6 itu hanya 2 jam, dan dari pos 6 ke 7 juga sekitar ikut 2 jaman. Jadi estimasinya semuanya harusnya 4 jam. Sekarang jam 6 lewat, berarti sekitar jam 10 harusnya sudah ada di sana. Oke, lanjut. Oke, seperti di pos-pos sebelumnya, di sini masih didominasi oleh pohon-pohon yang berlumut coy, dan masih hijau ya, masih bagus. Ini masih belum setengah perjalanan, masih sedikit, masih beberapa meter dari posko 5. Oke, kita sambil menunggu teman di belakang, kita nikmati dulu. Bagi jiwa-jiwa yang belum merdeka. Seperti pada gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia ini, Gunung Latimojong juga menyimpan cerita misteri. Seperti yang saya ceritakan pada video sebelumnya, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, konon di pegunungan ini merupakan asal-usul nenek moyang orang-orang dari Enrekang, Toraja, Luwu, dan Bun. Konon, pada zaman dahulu, di puncak rantai Mario di Gunung Latimojong ini, pernah hidup seorang nenek dan cucunya bernama Mori. Sudah menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan untuk melangsungkan kehidupannya. Nenek Mori ini harus berburu binatang hutan yang tak lain adalah anoa. Selain berburu, Nenek Mori juga menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap hari. Meniti masa depan nggak jelas. Nenek Mori ini mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai indera keenam yang bisa berhubungan dengan makhluk halus. Masyarakat pun percaya bahwa Nenek Mori ini sering berburu ditemani oleh makhluk halus ini pada suatu tempat yang berada di atas gunung. Jadi untuk
pos 5 ke 6 ini dia treknya campuran coy ya, antara akar pohon itu campur dengan bebatuan, jadi lumayan kuat dan juga ada pegangan pada saat kita melakukan trekking. Tapi bahayanya kalau seumpamanya di sini hujan, di sini mungkin akan agak licin ya, sama sebenarnya pada di pos 23 itu. Oke. Nenek Mori mempunyai hewan peliharaan yaitu kerbau yang berwarna putih. Kerbau ini diberi tanda di bagian telinganya. Apabila si kerbau ini mendadak berlari turun dari gunung seolah ada yang mengejarnya, maka akan menjadi tanda wilayah sekitar akan mengalami turun hujan. Lihat coy, pendaki pemula nggak pernah olahraga langsung summit Lati Mojong. Ini Jin yang bikin semangat kak. Maksudnya masa kak kalah sama Wiwi yang tidak pernah olahraga li. Iya. Iya. Ini pos 6 ke pos 7 ini. Pos 5 ke pos 7. Pos 5 ke pos 6. Ini ndak kali litan ini coy dari tadi nih. Apa mendaki terus dari bawah ini. Tapi asik. Sebenarnya kalau di pos 5 dan pos 6 ini coy, itu sebenarnya tingkat kekhawatiran saya pribadinya tidak terlalu takut ketimbang dari pos 2 ke pos 3 itu. Di sini saya lebih ke menikmati sebenarnya. Selama ini kita mendengar tentang dongeng Lati Mojong, kayak beginilah. Mudah-mudahan tempat ini akan selalu asri, biar anak cucu kita tidak lagi mendengarkan nantinya, hanya mendengarkan tentang dongeng Lati Mojong. Oke, lanjut. Sebenarnya pendakian itu banyak sekali pelajarannya. Ini bukan tentang ketinggian ya, tapi tentang proses kita menikmati jalur perjalanan, bertemu teman-teman baru, ya. Makanan seadanya, tidak seperti teman-teman yang ada di kafe-kafe. Summit itu cuma bonus, tapi intinya di perjalanan pendakian itu teman yang sesungguhnya. Asik. Oh coy, mendekati pos 7 ini kita sudah dikasih pemandangan yang mantap. Mudah-mudahan nanti di puncak ini tidak ketutup kabut ya, karena menurut teman-teman yang sudah pernah kesini biasanya itu kalau rezeki kita tidak bagus, kita tidak memandangnya tidak seperti ini coy. Tapi mudah-mudahan harapannya seperti ini supaya kita capek yang kita lalui ini terbayarkan dan kalian juga bisa menikmatinya. Aduh. Oke, kita sudah memasuki pos 6. Waktunya nyebat dulu. Ini leader coy. Bagaimana pos 6? Komentarnya dulu. Alhamdulillah sudah sampai di pos 6. Terlalu banyak. Jadi mau masak langsung ini kah? Berapa jam lagi Enggak. ke pos 7? Ngopi dulu. Mau dikasihkan makan Siap. karena katanya lapar. Siap. Takutnya nanti tapi tidak terlalu landai. Oke, aduh. Ini posko 6 coy. Pos 6 ini namanya pos Perangian, jalur Saweri Gading. Oke. Jadi mungkin pada saat itu Saweri Gading itu dalam berjuang melewati melintas ini sehingga dinamakan ini. Mungkin coy. Mungkin seperti itu. Oke. Kita baru sampai, kita mungkin mau istirahat dulu.
menikmati suasana di pos 6 ini. Karena katanya di setiap pos itu beda-beda anunya coy. Satu tantangannya beda-beda, kemudian suasananya juga beda. Jadi wajib untuk menikmati di setiap posnya. Saya suka masakan mereka yang apa nih Penor namanya? Ada itu yang daun nano yang banyak di kebun. Coba. Kelor. Lima menit perjalanan coy dari pos 6 menuju pos 7. Jadi kondisi jalannya seperti ini. Oke, masih nanjak seperti biasa. Tapi untuk trek di sini itu lebih banyak bebatuan ketimbang akarnya. Jadi mesti hati-hati. Nggak ada yang lebih dingin dari jalur Latimojong. Mungkin itu sifatmu terhadapku. Siap. Memang perjalanan begini harus coy ya, harus nyantai. Nggak boleh diburu-burui. Jadi kalau apa-apa diburu-buru itu tidak bagus sebenarnya. Apalagi persoalan begini. Sini bagus sambil menikmati pemandangan. Jadi masih wilayah hutan lumut di sini. Teman-teman sambil foto-foto katanya dan sambil mengatur nafas supaya mampu supaya kuat mendaki karena masih mendaki nih coy. Selain itu, ada yang spesial di kehidupan Nenek Mori. Pada saat Nenek Mori berburu hewan di hutan, namun beliau tidak berburu seperti masyarakat pada umumnya. Nenek Mori berburu hewan buruannya tidak menggunakan senjata, namun menggunakan kidung atau tembang atau lagu untuk menarik hewan buruannya. Oke, ini sudah mulai kelihatan mataharinya. Dari tadi kedinginan saja coy. Oke, mungkin beberapa menit lagi. Ini tadi jam sempat saya lihat coy, itu sekitar jam 9.40 menitan. Jadi kalau seumpamanya jam 10 kita sampai di atas di puncak ya, berarti pas dengan estimasi yang ditentukan si leader. Motivasinya dari kata-katanya Sawin. Asik. Apa itu? Sebaik-baiknya air adalah air yang mengalir. Ah, Ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berpindah-pindah. Jadi kalau siap. jadi kalau buntu Kalau buntu tidak bermanfaat. Sama halnya air. Apa tah? Kalau buntu? Tidak bermanfaat. Sama halnya air. mantap. Iya. Di mana gitu kemarin tidur? Oke. Sekarang kita sudah di pos bayangan, di pos 7. Dan view-nya di sini masalah sekali coy. Jadi dari kemarin itu kita baru dikasih pemandangan seperti ini. Dari pos 2 ke 5, 6 itu kita di bawah pohon terus. Baru kali ini seperti ini. Bagus kalau awan. Belakang nggak bagus juga. Nenek Mori memulai perburuannya di sebuah batu besar yang berada di puncak gunung dengan lantunan kidung. Dengan suara kidung yang membawa angin dan menggema memantul ke dinding-dinding gunung serta lembah yang berada di bawah gunung, mengalun seolah mengajak yang terdengar seperti kidung persahabatan. Ini posisinya masih di menuju pos 7 coy, tapi sudah dekat katanya. Kita
kita istirahat sambil menikmati pemandangan yang amazing. Sini cuacanya seimbang, dingin tapi karena ada matahari jadi tidak terlalu kaku kayak di bawah tadi cuy. Mantap lah. Dengan lantunan kidung ini, maka anoa-anoa yang menjadi buruannya akan datang sendiri menghampiri Nenek Mori. Anoa-anoa yang menghampiri Nenek Mori jumlahnya cukup banyak, sehingga Nenek Mori hanya tinggal memilih anoa mana yang akan menjadi santapannya. Ini kayak anggur. Bagi teman-teman yang tahu buah ini, coba komen di bawah. Mungkin salah satu yang bisa dimakan. Oke, lanjut lagi. Kayaknya estimasi yang kita tentukan coy itu 9.45. kayaknya lewat ya, karena sekarang sudah jam 10, kita masih di perjalanan. Sisa berapa menit lagi leader? Pos 7. Pos 7. 10 menit. 10 menit. Oke lah, kita nikmati dulu di sini. Fotografi di situ Kak, bagus. Sudah itu Bagus. nanti di pos 7 kayaknya mau Jelek. masak dulu ya, makan. Aneh. Dan setelah makan baru lanjut ke summitnya. Mungkin jam-jam siang kayaknya, jam-jam 1-2 baru sampai di sana. Oh Jay, jadi ini tanjakan terakhir sebelum masuk ke pos 7. Jadi sepanjang perjalanan pos 7 itu jadi dipenuhi dengan pohon-pohon seperti ini Jay. Tidak tahu pohon apa namanya ini, kayak begini. Gimana? Pos 7. Airnya di bagian mana dia, Bang? Bos. Dekat. Pos 7. Sudah kelihatan Sanggup. semua. Gimana? Sudah sampai di pos 7. Ini istirahat dulu, mau cari tempat untuk masak buat makanan karena sudah lapar sekali. Dan ini juga sekarang sudah memasuki jam makan siang. Jadi kita gabung Jadi kita gabung sarapan sama makan siang untuk hari ini. Udah 2 hari. 2 kali bermalam di pos 5 dengan Selalu saya ikut YouTube ini. Oh iya. Iya? Iya. Thank you, boleh, thank you. Selalu. Oh iya. Iya, selalu. Oke, thank you Bang, thank you. Kalau berarti Di dalam. Oh, gondrong besari. Gondrong besari. Oke Bang, hati-hati Bang. Asik. Hingga tiba waktu, Nenek Mori merasa hidupnya di dunia sudah tinggal sebentar lagi, sehingga ia berpesan pada sang cucu Mori. Pesan yang disampaikan nenek kepada Mori ialah, apabila di saat Mori ingin berburu di dekat batu yang biasanya nenek Mori itu berburu,
maka Mori harus berteriak. Maka daging-daging Anoa pun akan tersedia di tempatnya. Namun apabila pesan dari neneknya dilanggar oleh Mori, maka neneknya ini akan meninggalkan Mori untuk selamanya. Mori pun mendengarkan dengan seksama pesan-pesan yang diucapkan oleh neneknya dan berjanji akan mematuhinya. Semakin lama, semakin dibuat penasaran oleh pesan yang disampaikan neneknya Mori. Akhirnya Mori mendatangi batu besar tersebut secara diam-diam. Bagaimana perasaan tadi di jalur itu? Kayak mau copot. Kayak mau copot jantungnya. Asli. Aduh. Oke, aman di sini. Makanya jangan terlalu malam nanti baliknya. Coy, jalurnya mulai asik ini. Tadi di bagian sana cukup ekstrim, tapi ke depan ini sudah cukup landai. Oke coy, jadi sekarang kita sudah masuk ke wilayah Telaga dari Gunung Latimojong ini. Tapi untuk musim sekarang katanya airnya itu lagi kering. Jadi ya untuk teman-teman yang mau camp di sini tetap harus ambil di pos 7 di bawah. Oke. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, untuk kan ada lihat jalan di sana, itu katanya sekalian jalur ke jalur timur begitu. Jadi bisa juga mendaki lewat jalur timur untuk ke Latimojong ini. Itu situ juga ada puncak, tidak tahu puncak apa. Mori pun berharap dapat bertemu dengan neneknya kembali, dan Mori pun berteriak memanggil neneknya. Namun janji yang diucapkan dilanggar oleh Mori. Tali kesepakatan pun terputus, nenek Mori pun menghilang. Hingga saat ini, masyarakat masih percaya bahwa Mori masih sering mendatangi gunung ini. Namun sudah tidak terdengar lagi lantunan kidung yang dinyanyikan oleh nenek Mori, serta daging Anoa yang tersaji di batu besar pun turut menghilang. Ini kita sudah menuju pos terakhir, bukan pos ya, tapi di puncaknya. Jadi sepanjang perjalanan kita melewati, kalau saya bilang sini padang mahsarnya Latimojong. Lumayan cukup panjang juga ukuran treknya coy. Tapi harus dinikmati, jangan diburu-buru supaya tetap semangat. Puncak Rantai Mario yang berada di puncak Gunung Latimojong memiliki dua suku kata yang terdiri dari kata rantai yang berarti daratan luas atau lapangan, sedangkan kata Mario berarti senang atau bahagia. Jadi Rantai Mario berarti daratan kebahagiaan yang berada di puncak. Itulah sekelumit legenda dari puncak Gunung Latimojong. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang sebuah legenda. Ini puncaknya sudah ada di depan mata ini. Itu puncaknya sudah kelihatan. Oke, mungkin 5 menit lagi kita sudah sampai di puncak Rantai Mario. Oke, ini kita sudah di alun-alunnya coy. Itu puncaknya ada di atas, sedikit lagi. Ini kita ceritanya mau ambil nafas dulu untuk melihat secara langsung puncak Rantai Mario.
Jadi itu harus dengan suasana hati yang sedih setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan. Pokoknya enggak tahu lah, entahkah etik saya akan berhasil nanti atau bagaimana. Kita lihat saja nanti. Apakah puncak Ranti Meru itu seperti apa namanya ya? Seperti para youtuber udah naik yang ketika melihat Tugu, wow ini cantik sekali, aku berhasil. Oke, sekarang kita sampai di puncak Ranti Mario, atap Sulawesi Selatan, cuy. Atap Sulawesi. Oke, jadi seperti ini suasananya. Banyak teman-teman yang lagi foto-foto. Karena kita baru datang, kita antri dulu lah. Biasanya ini, Jo. Biasanya kalau baru datangnya harus pelukan ini. Coba. Ranti Mario. Aman-aman. Supaya kayak di Thank you, YouTube-nya Bang. orang tuh. Udah bawa kami di puncak Ranti Mario. Ranti Mario, Jo. Sedih sekali kayak ini. Sedih sekali Ranti Mario. Wih. Wah, terima kasih. Oke, Jay. Sebenarnya cerita, Aku juga, Pak. sebenarnya sedih sekali kayak ini, cuma saya nggak bisa sedih, coy. Susah saya sedih. Oke, kita mau foto di atas, tapi kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Oke, saya mau nangis dulu ini, Jay. Saya nggak masuk saya nggak mau masuk di kamera, nangis gue. Nggak nangis dulu. Akhirnya Ranti Mario lurah. Oke, sambil menunggu waktu pulang, jadi kita sambil menikmati pemandangan dulu. Foto-fotonya sudah puas tadi, sudah capek juga. Teman-teman sudah pada capek. Ini kita beruntung ya dikasih pemandangan yang bagus, karena menurut si leader biasanya ini penuh dengan kabut, ketutup semuanya, jadi tidak ada yang melihat. Dan untuk cuaca, angin juga bagus, bagus sekali anginnya. Sangat bersahabat sekali. Oke, kita nikmati dulu. Sekarang sudah jam 3, saatnya kita balik, dan takutnya kemalaman. Ini teman-teman yang lain juga sudah pada balik. Ini sekarang jam 3 dan mungkin sekitar 2-3 jam kita sampai di pos 5. Mungkin ya itu paling cepat. Oke lah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Namaku Oke, apa nama IG-nya? Andi Hanisotaya. Oke, nanti saya tag. Kayaknya 15. Siap. Tapi bukan seleb pilih, seleb abal-abal. Siap. Yang bayar gerobak di pasar. Siap. Yang penting itu. Makasih ya, Kak ya. Oke, siap. Nanti dikirim. 1, 2, 3. Belum dulu. Salah lagi. Yang kedua turun. Yang pelet. Foto berdua. Enggak ji, rame-rame. Berdua mungkin biar legend. Sini mungkin. Biar legend. Masukin dulu gondrong.
Bang, pertama kali kita sama cewek nih bang. 1, 2, 3. Lagi gaya baru. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Apa namanya kita? Apa nama kita, Bang? Udah jelas kalau Yusmar Lunga. Oke. Kita Wajib follow. Andik. Iya, Andik 07. Screenshot Oke, tuh. siap. Berarti udah hilang namanya. Screenshot langsung bang, nanti dilanjutkan. Oke, dapat teman baru dari Palopo, coy. Nanti kita tag IG-nya. Jiwanya teman